Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Hari ini tanggal 1 April, masih dalam suasana Idul Fitri. Saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini di Oman ini Eid holiday, libur ya, libur lebaran. Saya mau backpackeran ke kota Maskat, ibu kotanya Oman. Saya akan ke sana menggunakan bis Mausalat. Seperti apa fasilitas yang akan saya dapatkan? Bagaimana perjalanan menuju kota Maskat nanti? Yuk, kita nikmati aja sepanjang perjalanan selama 8 jam itu. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk dukung saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komentar. Dan sekarang jam 5.23 di kota Dukum masih sangat gelap. Starting dari tempat saya dan kita akan menuju sana yang sholat Jumat, karena terminalnya di sana. Oke, kita lanjut nanti karena pencahayaannya sangat minim, takut nggak jelas di video saya. Oke, let's go. Pagi itu suasana di Dukum masih cukup tenang. Kota pelabuhan yang sedang berkembang ini jadi titik awal perjalanan menuju kota Maskat, ibu kota Oman. Bis Mausalat, ya itu dia. Bis yang datang tepat waktu, bersih, modern, dan sudah dilengkapi AC dan WiFi, serta kursi yang nyaman, siap menemani perjalanan sekitar 8 jam ke arah utara. Kita let's go. Sebelum perjalanan dimulai, saya sudah booking tiket lewat website resmi Mausalat. Prosesnya gampang banget dan cukup cepat. Saya beli tiket ini sekitar 5,500 Oman Rial, atau kalau dirupiahkan sekitar 225.000 lah. Nah, setelah tiket dibeli, kita tinggal tunjukin bukti pemesanan di HP. Dan juga bisa beli langsung ya ke bapak supirnya. Nanti tinggal kasih aja ID atau paspor kalian. Mudah banget. Oke, jam 6.16 saya sudah memasuki bisnya. Kemungkinan nanti bakal saya review ya, karena lagi di absen dulu itu, latih satu. Kalau nggak di absen nggak bakal bisa masuk sesuai kode booking. Dan beginilah menggunakan sasis MAN dari Jerman, begitupun juga karoserinya ya dari MAN. Konfigurasi seatnya 22. Oke, bagaimana model bisnya nanti saya akan review ya setelah istirahat. Pertama di maksud apa nama istirahatnya itu. Oke, nanti kita lanjut. Oke, mantap. Sekarang jam 6.22, saya sudah di dalam bis dan nggak bisa duduk di area depan ya, karena di sana dikhususkan untuk wanita dan laki-laki ada di separuh bagian belakang, itu untuk laki-laki semua, dan 1, 2, 3 itu untuk wanita, dan nggak ada kondekturnya. Supirnya merangkap kondektur di sini. Dan kita akan pertama menuju checkpoint, yaitu di Petroshell. Kurang lebih jaraknya 4 atau 5 kilo ya. Oke, gimana perjalanannya? Dan mungkin nanti saya review di checkpoint kedua. Di sana lumayan lama, 5 atau 10 menit untuk istirahatnya. Oke, sampai nanti. Oke, kembali berangkat lagi dari checkpoint pertama di Shell Petrol. Dan beginilah pemandangan dari kota Dukum menuju kota Maskat. Dan itu dia kilang minyak milik Oman dan Kuwait ya, namanya Kokiwet. Sangat luas. Sampai ke sana jauh, dekat pelabuhan. Oke, jam 8.36 sambil ngeteh istirahat 15 menit. Ini namanya daerah Maskud ya, dibilang checkpoint kedua. Nah, di sini checkpoint ketiga itu di
Sinau. Itu lumayan lama, bisa buat makan siang. Di sini hanya 15 menit. Minum-minum atau beli kopi, teh, dan ke toilet. Oke, nanti kita lanjut lagi. Beginilah suasana masuk. Oke, istirahat makan siang di Sinau. Ini namanya chicken kapsa, salad timun, bawang bombay sama lime. Oke. Oke. Istirahat ya. Oke, makan dulu. Nanti lanjut lagi. Nah, kenapa porsi orang Arab tuh gede-gede kayak gini? Ini bisa buat berdua, dan ini namanya seperti apa ya? Tomato salsa ini. Di antara tomat, pure tomat, sama air dan sedikit cuka. Ini ayam enak. Seperti di Arab Saudi juga kayak gini, kapsa chicken namanya. Makanya dicampur gini. Udah dimakan. Ini ayam setengah ekor, gede banget. Tapi ini nasinya rendah kalori. Basmati rice. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sebelum lanjut ke airport, udah makan tadi apa namanya, nasi kapsa ayam ya, setengah ekor sama nasi. Tadi 1,7, lumayan worth it, sama minumnya juga sekitar 75.000 lah. Dan yang masya Allah banget, suhunya sekarang 37. Wah, kenceng buat panasnya. Masya Allah banget, Oman. Ini kalau nggak pakai sunscreen gimana? Panas banget. Masih di kota Sinau. Sebelum lanjut lagi ke airport. Oke, kita lanjut lagi nanti. Let's go. Ya, beginilah tampilan bisnya. Konfigurasi 22 ya. 22. Jadi sasisnya dari men. Enak bawa supirnya. 100 sampai 110. Enak. Yang bawa orang Oman asli. Itu yang baru pada mau naik menuju kota Maskat. Di luar panas banget, jadi beginilah tampilan bis Mawasalat. Oke, 10 menit lagi kita berangkat, dan ini calon penumpang yang mau naik dari Sinau menuju kota Maskat atau Rui ya. Ini bis terakhir, rutenya di Rui, dan kemungkinan saya akan turun di airport ya, karena mau lanjut lagi dengan bis Mawasalat rute lainnya. Ini tempat makan, ada kambing, mungkin ada kari matang ya, atau biryani kambing. Dan situ ada Happy Line, agen Happy Line juga. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah sampai di kota Maskat. Sepanjang perjalanan, bis Mawasalat ini dipacu dengan kecepatan stabil di kisaran 100 sampai 110 km per jam. Sepertinya bis ini memang sudah di limit kecepatannya secara elektronik, jadi tetap aman meskipun berada di jalan bebas hambatan. Perjalanan ini juga jadi kesempatan untuk mengenal sedikit tentang Mawasalat. Ya, itu dia namanya Mawasalat. Dulu bernama ONTC, singkatan dari Oman National Transport Company. Berdiri sejak tahun 1972, ONTC ini menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur nasional Oman. Lalu pada tahun 2015, ONTC resmi berubah menjadi Mawasalat. Nama baru, sistem baru, dan layanan yang jauh lebih modern.
Nah, ini dia bis Mauwasalat, bis yang menggunakan sasis dari main produsen kendaraan asal Jerman. Sementara bodi atau karoserinya dibuat oleh Lion Coach, divisi dari Main Trucks dan Bis, yang fokus pada desain bis penumpang kelas premium. Nah, ini yang bikin kagum. Saat melewati lubang kecil atau speed bump, nyaris nggak terasa jedak-jeduk yang keras. Bis ini tetap mulus dan stabil. Setelah saya lihat dan perhatikan lebih dekat, ternyata bis ini menggunakan air suspension atau suspensi udara. Teknologi ini memang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dengan menyerap getaran dari jalan. Jadi nggak ada tuh jedak-jeduk di jalan. Ya tadi udah dikonfirmasi sama bapak drivernya. Ya bener, ada air suspensionnya di setiap kaki-kakinya. Tapi saya nggak nemuin, tapi tadi ngeliat ada balonnya di dekat kaki belakang atau depannya. Di sini deh tadi ngeliat nih, empuk banget. Nah itu dia, kelihatan nggak di situ tuh air suspension. Jadi nggak gojlak gajluk, enak banget. Dan ini karoserinya Lion Coach dari Jerman juga. Nggak ada Adi Putro atau Laksana. Cakep, mantap. Oke, begini kondisi di seatnya ya. Seatnya dua model seatnya kain blundro dikombinasi sama kulit. Ada armrestnya apa, pegangan tangan ini ya namanya, pegangan tangan. Ada seat belt juga, ada USB port tapi nggak ada output di sini. Dan operasi, dan uniknya itu di sana ada tombol merah itu buat berhenti. Kalau kalian mau berhenti di mana, tinggal pencet aja tombol itu. Nanti ada notifnya di kabin drivernya. Ada footrest juga, tapi ini saya ke bagian nggak bisa ke bawah, nyangkut ini. Ada cabin basketnya untuk tempat penyimpanan barangnya itu cukup besar, dan ada sunroof luar biasa. Ya ginilah seatnya, cukup nyaman sih. Tapi kalau yang tingginya 180-an mungkin mentok buat kayak gini. Saya 173, masih sisa 3 jari. Nggak ada upload ya, nggak apa-apa. Selagi masih ada internet, masih bisa nonton YouTube atau TikTok. Masih jauh perjalanannya. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. 13:18 sudah memasuki ibu kota Maskat dari negara Oman. Oke, sekitar 15 menit lagi sampai halte. Menuju airport untuk penerbangan terakhir. Beginilah pemandangan dari driver kabin, sangat luas, tidak ada topik, memang nih jendelanya depannya seperti ibu kota pada umumnya, macet di mana-mana.
Oke, mantap. Ini lingkungan di sekitar ibu kota Maskat. Nah, ini militer, pangkalan militer milik negara Oman. Dari luar seperti biasa banyak tembok tinggi ya, kalau pangkalan militer itu memang sangat rahasia. Beginilah menuju destinasi terakhir ke bandara, dari Dukum ke bandara ya. Bangunan-bangunan ya, tidak ada cat yang berwarna-warni, hanya dua aja. Krem itu seperti apa? Coklat muda dan putih, kebanyakan sih putih. Tuh, pohon apa ya? Pohon kelapa. Gimana suasananya menuju airport? Penurunan terakhir dari kota Dukun menuju bandara. Nah, itu ada pesawat yang mau landing, kelihatan nggak? Dia pesawat mau landing ke bandara Maskat. Ini dia, Oman Air. Tipe 787 Dreamliner. Enak pesawatnya. Uniknya di pesawat 787 itu window-nya itu otomatis bisa kita tekan. Dia berganti warna dari gelap ke terang, dari terang ke gelap. Kadang juga bisa diaktifkan melalui cabin pilotnya. Seatnya itu 333 7879 Dreamliner milik Oman Air. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Let's go. Ya, tunggu bis menuju hotel ya. Nomornya A1, ini nomor 8. Tadi saya nggak sempat videoin turun dari bis mawasalat antar kota, antar provinsinya, karena kebelet buang air kecil. Beginilah suasana terminal bis di bandara ya. Sepi bandaranya. Ternyata bukan ini bisnya guys, nomor A1, ini nomor 8, tapi nggak lewat hotel yang saya tuju. Oke lah, kita tunggu 5 menit lagi. Masih sama di kawasan terminal bandaranya. Ini mirip-mirip kayak bis Damri, banyak tujuan. Oke, kita tunggu lagi selanjutnya. Nah, ini ada informasi ya bagi kalian yang bekerja di wilayah Maskat, mau bepergian, bisa ngecek di Google Maps ya untuk rute-rute bisnya. Ini akurat sekali, dan saya akan naik di sini A1. Di jadwal sih akan datang sekarang, tapi belum. Tadi ada 2 bis itu, rutenya nomor 8, dan itu bukan ke tempat tujuan saya. Oke, kita tunggu saja. Mungkin sebentar lagi. Mawasalat nomor A1. Ini bisa apa ya? Banyak atau bis para pekerja di airport. Oke, kita tunggu nanti bisnya datang. Golden Line baru masuk. Dari mana ini? Tulisannya si Maskat. Di sini juga banyak supir-supir taksi pada nawarin ya, yang baju putih kayak gitu. Tapi kalian pintar-pintar nawar aja, karena harganya bisa lebih mahal. Kayak contohnya tadi saya ditawarin menuju Al-Khoir itu sekitar 8 rial, dan harga bus kemungkinan 400 baisa atau 500 baisa. Harganya beda jauh banget.
Dan tadi dia balik lagi, nawarin lagi dengan harga 3 Oman Riel, dan saya tetap untuk mencoba Mama Salad nomor A1. Oke, kita tunggu saja. Jadi bagi kalian kalau yang mau naik taksi, di drop langsung di hotel atau tempat tujuannya langsung, ya nggak apa-apa kalau ada budget lebih. Kalau mau backpackeran ya sebaiknya nunggu bus Mama Salad. Yang tadi saya kasih tahu di Google itu ya, itu akurat banget. Tapi tadi jadwalnya sekarang belum datang. Oke, kita tunggu saja nanti. Oke, let's go. Bisnya sudah datang, A1. Oke, mantap. Sudah dapat bisnya. Harganya 500 paisa atau 20.000 rupiah. Ya, 22.000 lah. Kayak busway ya. Duduk di hadapan-hadapan itu buat taruh koper atau tas besar di situ. Oke, kita let's go. Oke, 14.26 kita berangkat dari terminal bandara menuju Omantel Bus Station namanya. Kita lihat bagaimana suasana Kota Maskat di jam berapa? Jam 2 lewatan. Jam 2.26. Ada yang take off, guys. Ini masih libur lebaran, sepi. Tadi di sebelah sana macet banget di dekat terminal. Di Manggar Hotel lumayan lengang. Ini blower rasanya berisik banget suaranya, kayak gebur hujan. Beda ya sama Duku, ibu kota. Ibu kota Maskat, ibu kotanya Oman, Maskat. Kita jalan dulu, guys. Oke, sudah turun. Bisnya menuju Erwi Terminal akhir. Oke, jam 3 kurang 4 menit sampai di Kota Maskat. Saya mau ke hotelnya ada di daerah sana, dan kebetulan ada KFC. Makan siang dulu, lapar banget. Oke, segini dulu aja cerita perjalanan dari Kota Dukum menuju Kota Maskat. Gimana perjalanan selanjutnya? Saya akan ke hotel dulu sih. Habis ke hotel mungkin nanti jam 4 atau jam 5 baru mau ke Souk Matra. Matra ini pasar yang terkenal di Kota Maskat. Ya Allah, panas banget. Oke, ada Jollibee juga. Makan apa ya? Oke, segini dulu video saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa ketinggalan ya untuk nonton video-video saya sebelumnya. Oke, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.